kecepatan mobil menyampai kalau saya nggak salah itu 100 km per jam, maka dia akan buka sendiri. Semangat dulur-dulur di seluruh dunia, apa kabar? Hari ini saya mau bikin review tentang mobil Mini Cooper R58 yang sangat rare di Indonesia. Dan saya bersyukur sudah bisa menikmati mobil ini lebih dari setahun, tapi nggak sampai 2 tahun. Seperti apa reviewnya? Ayo kita ikutin bersama-sama. Let's go! Sebelum kita mulai bahas tentang driving experience, saya ingin kasih tahu sedikit fitur yang menurut saya cukup unik di mobil ini, yaitu nih, anggap aja nih ya, kita sudah siap-siap berangkat, kita taruh barang kita di dalam. Ternyata barang yang ada di bagasi itu bisa kita ambil dari akses kompartemen ini. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini, kita tarik, nah kita bisa dengan mudah mengambil minuman yang ada di bagasi belakang atau apapun yang ada di bagasi tanpa harus buka bagasi. Asik kan? Oke, itu fitur satu yang menurut saya cukup oke, yaitu accessibility ke bagasi di belakang. Satu lagi fitur yang menurut saya asik, dan ini unik di Mini Cooper Coupe R58, yaitu wing ini. Nah, ini wing ini bisa langsung diakses, otomatis terbuka apabila kecepatan mobil menyampai kalau saya nggak salah itu 100 km per jam, maka dia akan buka sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke driving experience. Let's go. Come on. Let's start the engine. Nah, bunyinya di mana dan di sini? Di sini. Oke, kuncinya bentuknya unik dulu seperti begini. Kita tancepin seperti ini nih. Jangan lupa diinjek remnya. Lalu kita start the engine. Oke, kita nyalakan AC-nya seperti ini. And we are ready to rock and roll. Let's go. Oke, kita lanjut. Nah, semua mobil pasti ada kelebihan dan kekurangan. Demikian juga mobil ini. Nah, saya mau bahas kelebihan tentang mobil ini. Kelebihan nomor 1, yaitu ukurannya yang kecil. Nah, kalau mengendarai di dalam kota, mobil ini menurut saya sangat nyaman. Kalau apalagi yang nyetirnya suka set. Nah, seperti itu ya kan. Ini menurut saya mobil ini cocok buat yang suka set. Ya kan? Nah, wow, kepencet. Oke, kelebihan lagi yaitu penumpangnya 2 orang. Nah, ini kalau buat apa itu anak-anak yang kuliah biasanya kan juga nunut. Nah, kalau kelebihannya mobil ini kalau penumpang 2 orang, maksimal nunutnya 2 orang. Jadi tidak ada obat nyamuk. Ya kan? Jadi kalau kita mau ngajak apa itu gebetan untuk pergi, nggak perlu takut, karena yang lainnya nggak mungkin bisa diangkut, cukup berdua saja, ya kan? Oke? Jadi semoga Doda nggak nonton video ini. Oke, tapi itu juga plus poin buat yang sudah berkeluarga, nah, seperti saya, ya kan? Nah, ini adalah mobil yang paling cocok untuk weekend getaway. Saya sama Nyonya kalau mau pergi kemana gitu cukup berdua, kita bawa mobil ini, gesit dan bisa berromantisan di mobil. Walaupun kecil, bagasinya luar biasa besar, bahkan bisa muat
stick golf yang gede banget itu bisa. Oh ya, ini bukan Wong Desa, ini termaksud pemain golf. Wah, nanti kalau dulur-dulur kepingin saya bikinkan konten belajar main golf, silakan mention di komen ya, nanti saya bikinkan. Oke, kelebihan yang selanjutnya. Oke, kelebihan lagi satu yaitu bensinnya hemat. Nah, buat dulur-dulur yang mungkin kepengen tahu konsumsi bahan bakar mobil ini jauh lebih hemat daripada mobil-mobil SUV, karena saya ada beberapa mobil SUV. Wah, kayak Sultan aja beberapa. Enggak. Ada mobil SUV di rumah, tapi pernah punya banyak, suka gonta-ganti gitu ya. Mobil ini termasuk hemat banget, karena mungkin juga cc-nya kecil, cc-nya itu 1600 cc, tapi turbo. Jadi ini nyambung ke kelebihan yang selanjutnya, yaitu gesit dan handlingnya juara dunia. Seperti apa handlingnya? Nah, ini kelebihan yang selanjutnya tentang handling ini. Ya bisa dibilang mobil ini serasa, kalau mengendarakan mobil ini serasa main go-kart dulu. Jadi gimana ya? Go-kart itu kayak waktu kita kecil itu dulu namanya bom car. Nah, seperti apa bom car? Ya sudah seperti itu, tapi bedanya kalau ini wajah nobro, nggak boleh nobro dulu ya, harus berhati-hati berkendara. Jadi seperti itu. Walaupun serasa di bom car, tapi nggak boleh ngebut itu not okay. Oke, selanjutnya. Oke, kita bahas kekurangan. Sebenarnya mobil ini kekurangannya saya sih tidak menemukan banyak kekurangan, kecuali yaitu kekurangan yang satu ini, dulur-dulur ya. Kekurangan yaitu suka ada error. Nah, sebelum saya beli mobil BMW Mini Cooper ini, R58 ini, beberapa teman sempat promo sama saya, jangan beli BMW karena kalau BMW itu banyak errornya. Tapi ya namanya, karena saya seumur hidup belum pernah punya mobil BMW dan Mini Cooper, ya kan pengen nyoba ya dulu. Jadi akhirnya ya saya beli biar nggak penasaran. Ternyata memang it's a lot of fun. Memang BMW dan Mini Cooper ini so much fun to drive. Cuman ya itu tadi kekurangan yang menurut saya yang benar-benar luar biasa, yaitu errornya itu. Nah, errornya mobil ini tentu saja tergantung dari segi maintenance. Nah, kalau maintenance pemilik sebelumnya, karena saya beli mobilnya second, dan pemilik yang sebelumnya itu nggak jujur sama saya. Waktu saya beli mobil itu ngomongnya baik gitu. Ternyata setelah saya bawa pulang, mobil ini banyak masalah. Jadi ya sudahlah. Terus gimana lagi? Ya sebisa mungkin ya kita bereskan masalahnya. Oke, kita bahas yang selanjutnya yang saya nggak suka tentang mobil ini. Oke, berkenaan dengan error tersebut. Setelah mengendarai mobil ini lebih dari satu tahun, akhirnya ya seperti teman-teman saya yang lain, kita jadi berdamai dengan error. Oke, ini kilometernya saat ini adalah 76.989, hampir 77.000, dan mobilnya selama saya pegang tidak pernah ada mogok. Jadi nggak pernah mogok. Cuman ya itu error itu tadi, error. Nah, saya sempat ke bengkel, waktu itu saya ke tiga bengkel. Bengkel yang pertama, boleh nggak ya nyebut ya? Saya sebut, kalau nggak saya mute ya. Saya waktu itu ketemu, diperiksa mobilnya, ternyata diduga adalah PVT yang menyebabkan error ini keluar. Oke, itu bengkel pertama. Lalu bengkel kedua, saya ke tempat langganan ganti oli saya. Itu pasti semua kalau di Jakarta itu kenal, ini cukup legendary, namanya
untuk teman-teman. Nah ini katanya anaknya yang setelah diperiksa sama, kalau dilihat di komputer tuh VVT. Lalu saya bengkel ketiga. Nah katanya bengkel ketiga itu adalah high pressure pump. Ternyata diduga pemilik sebelumnya ini suka modif-modif dan menyebabkan mungkin high pressure pumpnya itu rusak. Lalu saya ke bengkel yang selanjutnya, yaitu saya ketemu dengan Mas Eko, namanya bengkel yang lain lagi. Nah, karena omongan yang berbeda-beda ini membuat saya pusing. Tapi saya pegang omongan dari Mas Eko. Mas Eko bilang, saya tahu tentang mobil ini Om, penyakit-penyakitnya saya tahu, disebutkan kepada saya. Mungkin saya nggak sebutkan secara detail di sini karena terlalu panjang ya. Tapi prinsipnya katanya Mas Eko, sudah mobilnya Om Eko ini nanya sama saya, Om Hartono mau jual nggak mobil ini? Enggak, saya baru beli loh. Kalau gitu biarin pakai aja mobil ini, nggak apa-apa loh. Tapi kan ada error gitu. Nah, katanya Om Eko ini, loh ya BMW ya memang gitu. Ntar kalau diperbaiki error, ya belum tentu nggak error lagi setelah itu kan. Errornya sembuh, belum tentu sembuh terus. Jadi lebih baik Om Hartono pakai aja, nggak apa-apa kok mobilnya. Saya tahu mobil ini mobilnya oke, Om pakai aja. Nah sejak dari tahun lalu bulan November sampai sekarang saya pakai mobil ini tidak pernah ada masalah. Dan saya ya akhirnya yaitu saya nurutin si Om Eko. Nah itu yang saya nggak suka tentang mobil ini, yaitu error-error. Dan hari ini tiba saatnya saya menjual mobil ini. Nah, pada saat saya menjual mobil ini, saya nggak mau seperti pemilih yang sebelumnya nggak jujur. Nah, that's not okay. Jangan ya dulur-dulur ya. Kita jadi orang lebih baik ya jujur aja. Nah, saya menjual mobil ini kepada sebuah showroom, dan saya sudah menyebutkan tentang apa yang saya tahu tentang mobil ini, error-errornya, lalu penyakit-penyakitnya, dan saya serahkan sepenuhnya kepada pemilik showroom untuk mempertimbangkan. Dan memang jujur aja saya mengalami kerugian yang cukup besar karena dipotong ini ya, saya beraninya segini akhirnya ya sudahlah, karena namanya orang kalau beli mobil ya pasti rugi, ya sudah akhirnya saya berunin dengan nyonya. Hari ini kita mau berpisah, dan ini saya mau antarkan kepada showroom yang berada di, mungkin kalau orang Surabaya tahu ya, di sebelah kiri jalan yang ini. Saya nggak nyebut karena daerah. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah nonton video ini sampai habis. Ini adalah review mobil yang pertama saya. Jangan kapok ya, tapi ini benar-benar review jujur dari yang sudah pakai mobil selama lebih dari setahun lebih. Jadi bukan review mobil profesional. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat dulur-dulur yang ingin tanya tentang mobil ini, lagi pengen beli mobil ini, mau tanya penyakitnya apa sih Pak, gini gitu, monggo silakan komen aja, nanti saya berusaha untuk menjawab. Oke? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke dulur-dulur di seluruh dunia biar channelnya bisa maju. Oke? Sekarang subscribernya ada 380 lebih, dan saya bersyukur buat teman-teman yang subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye.